masalah. Dia kasih tahu, ini dimakan pagi, ini dimakan siang, ini dimakan malam, ini makan sebelum makan, ini makan setelah makan, ini makan setengah, ini makan seperempat. Bertambah beban saya Pak Ustaz. Akhirnya pergi ke rumah-rumah spiritual yang katanya kalau kita pergi ke rumah spiritual ini kita akan tenang. Begitu masuk ke dalam, mendengar suara gemericik air terjun, lalu kemudian terdengar suara kicau burung, lalu menghirup suara aroma terapi dari asap-asap, lalu kemudian pejamkan mata, tarik nafas, tarik, tahan, disuruh mengamati napas, juga tidak menyelesaikan masalah. Jadi satu-satunya cara adalah kembali kepada Al-Quran. Ambil wudhu, setelah itu sholat sunat 2 rakaat, setelah itu buka Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Suaminya nanya, ngapain kamu baca Yasin terus? Persiapan untuk kamu, Pak. Dengan membaca Al-Quran, pikiran kita beristirahat. Dengan membaca Al-Quran, hati kita tenang. Yang ngomong bukan saya. Ketenangan itu letaknya bukan di mata, ketenangan bukan di telinga, ketenangan bukan di kaki. Huwallazi anzalas sakinata, dia yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin. Ketenangan itu ada di dalam hati. Kalau sudah hati tenang, yang lain ikut tenang. Makanya kalau ada jamaah ini yang tertidur, itu berarti hatinya bukan senang untuk menenangkan hati. Ini sedang berkecamuk, kacau. Semua orang di Indonesia ini sekarang sedang kacau balau, berkecamuk, bingung memikirkan bagaimana nanti yang terjadi, bagaimana tentang koalisi, bagaimana kalau udah nggak menjabat lagi, bagaimana menenangkannya. Maka saksikan video-video yang ada di Amazing Muharram. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Apapun masalah hidupmu, ambil wudhu, buka Al-Quran. Tadi waktu saya duduk tadi, ada yang bisik ke saya, Ustaz Somad, apa yang membuat kita ini bisa menjadi tenang? Tidak lain wudhu. Saya udah wudhu nggak tenang juga Pak Ustaz. Mandi taubat. Saya udah mandi nggak tenang juga Pak Ustaz, masuk ke dalam laut. Insya Allah bukan cuman masalahmu hilang, kau hilang sekalian. Maka tenangkan diri kita. Masalah ini besar, Allah maha besar. Angkat kedua tangan, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Kau yang dipuji-puji Abdul Samad, yang layak dipuji hanya Allah. Walhamdulillahi katsira. Engkau suci Abdul Samad, aku penuh dengan dosa, yang suci hanya Allah. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Aku tidak menghadap kepada siapapun, aku hanya menghadap wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Tapi jangan mentang-mentang udah dengar tausiah ini sholat zuhurnya nanti begitu. Inna sholati. Kata imam apa ini? Maksud itu cukup, itu sekedar saya nyampaikan. Nanti pas sholat tetap tenang di dalam hati. Serahkan semuanya kepada Allah. Duduk, baca Al-Quran. Yang selama ini memuliakan Al-Quran. Beli Quran termahal, sampulnya dari emas, disampul lagi dengan kain sutra, dimasukkan ke dalam kotak kayu jati, dipaku 4 sudut, gak pernah dibuka sampai mati. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran, gak pernah dibuka sampai mati, tunai. Apa ini?
Kenapa ulama dulu mengajarkan nikah maharnya Al-Quran? Supaya Al-Quran dibaca. Yang paling afdol, paling bagus mengajarkan anak Al-Quran. Kamu berani meminang anak saya? Saya tidak minta emas, saya tidak minta perak, saya tidak minta mobil mewah, saya tidak minta rumah yang besar. Saya hanya ingin kau ajarkan anak saya Al-Quran. Siapa namamu? Nama saya Imran, Pak. Ajarkan surat Ali Imran. Panjang sekali, Pak. Kalau mau nikah, memang nama saya di KTP Imran, Pak, tapi sehari-hari dipanggil kawan Kulhu. Ayo Kulhu Allah aja. Indah itu. Ini untuk mengajarkan kalian yang senyum, yang belum nikah aja. Yang udah nikah apa boleh buat. Jadi yang paling bagus itu adalah ketika Nabi sedang menyampaikan tausiah, berdiri seorang perempuan. Apa kata dia? Inni wahabtu laka nafsi. Aku berikan diriku kepadamu. Kalau bahasa kampung kami, I give myself for you. Lalu kemudian apa kata Nabi? Nabi terus tausiah. Tiba-tiba berdiri seorang laki-laki. Karena Nabi nggak ada respon, berdiri seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau engkau nggak mau, ya untuk aku aja ya Rasulullah. Kata Nabi, kamu mau? Iya. Iltamis walau khataman min hadidin. Carilah walaupun cincin yang terbuat dari besi. Dia pulang ke rumah cari cincin besi, nggak ada. Maka bapak-bapak kemana-mana tolong bawa cincin besi. Mana tahu nanti keadaan terjepit. Lalu kemudian setelah itu nggak ada ya Rasulullah. Kata Nabi, pulang cari lagi. Dia cari ke rumah, dia cari. Ada satu kain untuk mahar ya Rasulullah. Berapa kainnya? Satu. Jadi mahar nikah. Iya. Kalau kamu nikah maharnya satu kain ini dipakai istrimu, lalu kau pakai apa? Dia terdiam, dia malu. Akhirnya dia pulang. Ketika dia akan pulang, Nabi memanggil dia. Ta'al, come here. Lalu kemudian setelah dia datang, apa kata Nabi? Hal ma'aka minal Qur'an? Apakah kamu ada hafal Quran? Ternyata dia pun tidak hafal Quran semua. Surat kada wa surat kada wa surat kada. Saya hafal surat ini. Nabi nikahkan dia. Zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Ku nikahkan engkau dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Ini sebenarnya tadi kan Mbak Angelina Sondah kan menyebut tadi siapa yang kaya. Ini untuk menurunkan harga mahal tadi. Jadi kalian siap-siaplah hafal surat-surat pendek. Betapa indahnya ketika anak kita diajarkan Al-Quran sebagai imam yang mampu mengajarkan Al-Quran. Bapak sebagai kepala rumah tangga, panggil anakmu baca Al-Quran. Sudah berapa juz? Alhamdulillah Pak, sudah 5. Masya Allah, anak papa 5 juz. Enggak, Iqra 5. Oke, yang penting bisa ngaji. Dah. Istri, baca Quran. Enggak usah lama-lama, dari maghrib ke isya 45 menit. Handphone mati, TV mati, laptop mati, komputer mati, semua mati. Alhamdulillah Pak Ustaz, di rumah saya memang begitu tiap malam. Kenapa? Ngaji Quran? Enggak, pemadaman bergilir. Mati semua. Anak baca Quran, istri baca Quran. Tapi saya belum bisa baca Quran Pak Ustaz. Saya ajari caranya. Kira-kira waktu udah mau habis, bilang, udah tutup semua. Papa nggak baca, waktu nggak cukup. Gitu caranya. Siapa di antara kita ini yang ramai, ini yang paling mulia? Bukan yang paling kaya, karena harta akan tinggal. Bukan yang paling tinggi jabatannya, karena jabatan tidak lama. Yang kekal abadi hanyalah man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yang mengajarkan Al-Quran, yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan program Amazing Muharram ini, maka terlaksanalah program Ustadz Fatih Karim mengqurankan Indonesia, hilanglah buta huruf Al-Quran insyaallah. Beliau bisa mengumpulkan orang yang hebat-hebat, ini luar biasa. Bayangkan, ada yang melihat ke atas, melihat ke bawah, luar biasa. Bisa dikumpulkan ya semua. Maka tidak salah
Kalau Konstantinopel ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih, maka insya Allah buta huruf Al-Quran Indonesia ditaklukkan oleh Ustadz Fatih Bari. Saya di mana-mana tausiah itu 60 menit, 600 ml. Tapi di sini sudah merah habis waktunya. Akhirnya saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.